ada Karopaminal, ada Karopropos, ada Kapolres, ada Kasaserse, ada penyidik dari Subdit 4 Pidum Polri, dan lain-lain, ada dari Wadir Krimum Polda Metro dan sebagainya. Kan mereka ini kan punya keluarga. Andaikanlah misalnya Perdi Sambo punya sifat kesatria, dia kan jenderal. Tapi tidak mungkinlah dari awal dia tidak. Jenderal harusnya kesatria, jenderal yang baik, harusnya pelindung bagi anak buah, bukan mengorbankan anak buah. Tapi dia mengorbankan semua anak buahnya tanpa memikirkan istri-istri masing-masing anak buahnya, tanpa memikirkan anak-anaknya. Ini bagaimana ini orang-orang sudah di PTDH? Bagaimana istrinya? Bagaimana anaknya? Hanya karena Perdi Sambo tidak kesatria, hanya karena Perdi Sambo pengecut, kan begitu. Merekayasa semuanya, memerintahkan anak buahnya merusak barang bukti, menghilangkan barang bukti, menyembunyikan barang bukti. Ini kan sifat pengecut. Itu Kamarudin sudah mengatakan bahwa tidak ada kata surut. Iya. Sekali melangkah pantang surut. Ya kan, jadi supaya ini sekaligus mengklarifikasi hoax, lalu juga upaya untuk demoralisasi, untuk menurunkan mental dan juga para netizen dan banyak keluarga yang akhirnya khawatir, was-was, bener nggak ini mundur. Sudah dijawab dengan jelas, tidak ada kata mundur. Jadi kata kuncinya, jantungnya advokat atau jantungnya pengacara harus setuju. Surat kuasa. Sepanjang surat kuasa tidak dicabut, maka kekuasaan itu tetap pada advokat, dan dia tetap harus semangat memperjuangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemampatan. Tapi kalau sudah dicabut surat kuasa, maka berakhirlah hubungan hukum, kan begitu? Iya, itu terjadi waktu si Litonga yang Baradae pertama itu tidak dicabut tapi mengundurkan diri dia, ya. Boleh. Jadi advokat juga berhak mengundurkan diri. Itu satu. Bila mana misalnya kliennya tidak jujur. Ya. Jadi karena terjadi perbedaan prinsip penanganan perkara, kita menghendaki kejujuran, tetapi klien menghendaki Pernah terjadi nggak terhadap saya? Pernah. Tito Kamarudin. Jadi saya pernah dimintai tolong KPK. Untuk membela seorang pengusaha, karena mereka melakukan penangkapan jam 4 pagi, mereka kan harus segera periksa. Nah, untuk diperiksa karena ancaman pidananya di atas 5 tahun, maka harus ada advokat yang mendampingi itu supaya pemeriksaannya itu sah. Karena dia tidak punya pengacara atau dia tidak mau memanggil pengacaranya, maka penyidik KPK mencari saya. Maka saya pergi ke KPK. Ketika bicara honor, saking bencinya dia sama KPK, benci juga sama saya karena saya dianggap bagian daripada KPK. Saya hanya dihargai 30 juta untuk membela, mulai dari penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan. Padahal itu perkara besar. Perkara besar. Dan itu korupsinya itu ratusan miliar. Melibatkan 8 pengusaha, melibatkan menteri, dan melibatkan satu komisi. Honor advokat 30 juta. Honor advokat 30 juta. Tapi nggak apa-apa, karena saya sudah bilang kepada KPK, dibayar atau tidak, saya tidak peduli. Yang penting jangan sampai kepastian hukum, keadilan, dan kemampatannya tidak tercapai hanya gara-gara honor, kan begitu. Maka saya terima. Dijanjikan 30, kan begitu. Lalu dalam perjalanannya dia bilang, kira-kira buat penyidik berapa M? Loh, kok saya dibayar 30, kok buat penyidik ditawari berapa M? Saya katakan penyidik di sini sudah digaji oleh negara, kesejahteraannya sudah dijamin oleh negara. Kamu tidak perlu pikirkan. Kalau buat jaksa, kira-kira berapa M? Enggak, jaksanya juga sama. Dia sudah dipikirkan oleh negara, kan begitu. Kalau hakimnya, kira-kira berapa M? Hakim juga, hakim tipikor semua sudah sejahtera.
Jadi kamu tidak perlu, cukup kau pikirkan dirimu sendiri dan advokatmu atau pengacaramu. Gitu. Lalu dia bilang, sebenarnya kamu pengacara, saya tahu bukan. Loh, kenapa bisa begitu Pak? Saya selama ini menggunakan jasa pengacara selalu ada buat jaksa, hakim dan penyidik dan atau aparatur lain. Kok kamu beda katanya kan gitu. Artinya justru dia tidak percaya sama saya karena tidak meminta buat penyidik, jaksa dan hakim. Jadi, apa yang terjadi? Saya tetap fokus bela dia. Dia dihukum sangat ringan karena saya ajari dia untuk mengatakan yang sejujurnya. Saya buat dia seperti whistleblower. Kan begitu. Walaupun dia tersangkanya kan begitu. Maka dia dihukum sangat ringan. Lalu saya banding. Dia dihukum 3 tahun. Turun lagi setahun jadi 2 tahun. Maka dia langsung bebas. Maka waktu itu saya bertemu dengan tokoh-tokoh korupsi di Baris Krim Polri yang ditahan oleh KPK. Ada di Direktur Bank Indonesia. Tokoh korupsi itu? Ada Gubernur Bank Indonesia. Ada yang hebat-hebat lah jabatannya, bahkan menteri. Lalu ditanya saya, Bang, kau dibayar berapa M? Kenapa? Kok kamu bisa banding turun? Aku bayar sekian puluh M pengacara saya, banding malah naik katanya. Dari 6 tahun jadi 12 tahun. Kau dibayar berapa puluh M katanya? Saya bilang, saya dibayar sangat mahal, saya bilang gitu. Kepercayaan. Jadi orang tidak pernah tahu, dan baru malam ini saya kasih tahu, saya cuma dibayar 30 juta, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai ke pengadilan, sampai ke banding. Sampai dia bebas, dan sampai bebas, hukumannya ringan. Tetapi banyak orang mengira saya dibayar berapa puluh M. Saya cuma dibayar 30 juta, karena posisi saya membantu penyidik KPK, jangan sampai ini pemeriksaannya batal demi hukum karena tak ada pengacara, kan begitu. Iya. Baru malam ini saya buka ini. Jadi ada behind the scene. Siap, 30 juta dan tidak perlu ada uang suap atau sogok untuk penyidik, hakim dan jaksa. Nah, ini kan saya sedikit sakit hati sebetulnya. Kenapa sakit hati? Kok buat saya 30 juta tapi dia tawarkan buat penyidik berapa M? Harusnya kalau itu dikasih kepada pengacara yang sudah membuat ini. Minum dulu. Baik, itu kurang, sudah habis. Habis. Nih. Kasih dulu. Nah, silahkan. Itu bagus, itu bersih. Ya. Ini diambil terus ditukar aja. Ambil jadi. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah hal yang luar biasa. Nah, sekarang ini sudah 13.000. Ada apa lagi? Ini bacanya udah susah kalau kebanyakan gini ya. Tapi kira-kira ada Sambo juga namanya, ada Ferdi Sambo. Lalu lagi terima kasih, semoga hari ini bisa 10.000 subscriber. Jadi itu adalah dukungan langsung kepada Kamarudin dan Inang. Iya kan? Amang Kamarudin, Tulang Kamarudin, Abang Kamarudin, boleh apa saja, yang penting namanya sekali Kamarudin, tetap Kamarudin. Dan ini tadi beliau sudah ngomong sendiri di depan kita semua bahwa pantang surut karena sudah melangkah. Selama surat kuasa masih dipegang, selama kepercayaan masih diberikan, maka tidak akan pernah mundur. Jadi saya itu juga pengen bilang kepada netizen agar lebih pandai. Nah, kan bisa bertanya ya kan. Ada Inang di sini dan juga ada langsung dari Bapak Kamarudin yang sebetulnya ingin meyakinkan supaya yang mendukung ini juga penting sebenarnya itu ya kan, memberikan dukungan moral. Betul. Mereka tuh terpukul. Betul. Itu kayak hari Minggunya menjadi hari Minggu yang hampa karena Kamarudin katanya menangis-nangis ingin berhenti. Memang apa YouTuber ini kan seperti pedagang. Luar biasa. Jadi sama dengan berita koran. Judul itu kalau nggak dibisikin sensasional, nggak ada yang baca katanya. Jadi makanya seringkali antara judul dengan muatannya nggak sinkron. Iya. Jadi karena harus dibuat sensasional kan begitu, karena mereka kan dapat duitnya dari situ. Tetapi yang mau saya katakan memang harus juga diperhatikan substansi dan siapa yang memberitakan. Gitu. Itu penting kan? Jadi saya tidak pernah mengatakan saya mundur. Yang benar dari 6 surat kuasa itu Pak Samuel Huta Barat mengatakan yang sudah jalan silakan jalan, tapi yang belum dijalankan karena kami sudah jenuh, sudah bosan. Ternyata mengungkap satu aja 3 bulan nggak tuntas. Betul. Sudah cukup lah kan gitu, sampai di sini kan gitu. Makanya saya katakan kita siap-siap kecewa karena
apa namanya itu, waktu itu kan saya juga terima kuasa untuk mengungkap pencurian dengan kekerasan dan TPPU, yaitu ketika almarhum sudah meninggal 3 hari yang lalu, yaitu tepatnya tanggal 8 Juli 2022, ternyata tanggal 11 masih ada transaksi keuangan dari rekening almarhum Joshua masuk ke rekening tersangka RR diduga atas perintah tersangka PC dan FS, kan begitu. Bagaimana ini orang mati bisa mentransfer dari kuburan? Kalau kita pakai analogi seperti itu kan, ini kan kejahatan, pencurian dan kekerasan atau curas, contoh TPPU. Nah itu saya sudah dapat surat kuasanya, tetapi waktu itu klien saya Pak Samuel Huta Barat mengatakan sudahlah, mungkin dia lebih membutuhkan, artinya Perdi Sambo lebih butuh uang itu daripada mereka kan. Tapi gitu. Ternyata sekarang kan akhirnya kembali ke jalan yang sudah kita sepakati adalah perjuangan. Nah ini kan ada beberapa surat kuasa. Apakah itu akan dijalankan semuanya oleh Ito Kamarudin? Nah sampai sekarang kan tidak dicabut. Iya. Jadi maksudnya strateginya menunggu sampai ini sudah ke persidangan, betul tetap kan? Kami investigasi, misalnya menginvestigasi ke PPATK, ke bank dan sebagainya, termasuk juga menginvestigasi keberadaan sendal, sepatu dan sebuah handphone dan apa namanya itu laptop, semua tetap kita investigasi. Bukti-bukti empirik yang jelas, bukan hanya omong-omong dari Kuat PC atau dari. Karena ketika nanti jaksa tetap bermain seperti kasus MKC, mereka buang-buang itu bukti-buktinya sehingga di pengadilan menjadi tanpa bukti. Nah maka kita lapis dengan laporan-laporan yang lain, kan begitu. Sebetulnya yang saya inginkan sebenarnya berbeda dengan yang dipahami masyarakat. Saya penganut teori Sacipto Raharjo, yaitu Sacipto Raharjo itu dia lebih mengarah kepada nilai-nilai kitab suci. Dia kepengen orang sadar dan bertobat, makanya disebut lembaga pemasyarakatan. Jadi saya juga begitu. Saya sebenarnya tidak mau orang dihukum berat-berat. Saya lebih senang orang sadar dan bertobat. Awareness before change, sadar sebelum berubah. Saya lebih senang orang menyadari perbuatannya daripada dia dihukum mati. Kalau dia sadar misalnya dan bertobat, meminta maaf misalnya, lalu ada keringanan buat dia. Dan di hukum Arab juga begitu, termasuk hukum Islam. Contoh misalnya hukum Islam itu misalnya, atau hukum Arab, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Kalau kita membunuh maka kita juga harus dibunuh. Hukum mati, tapi hukum harus minta maaf. Namanya kisas gitu ya. Hukum kisas. Tetapi ketika pelakunya itu sadar dan bertobat dan meminta maaf, lalu si keluarga korban misalnya bersedia atau sudi memaafkan, ikhlas, dan biasanya disertai dengan ada permintaan misalnya materi. Makanya kita sering dulu kan mengumpulkan uang toh untuk TKW yang terancam hukuman mati di Arab. Mereka benar-benar memaafkan loh. Artinya sebenarnya hukum kita termasuk hukum Tuhan juga menginginkan orang sadar dan bertobat. Contoh misalnya, ketika Yesus datang ke dunia ini, mereka mendapati seorang wanita cantik diduga berzina atau berselingkuh kalau bahasa sekarang. Ditangkap oleh massa atau masyarakat Yahudi waktu itu. Mereka membawa ke hadapan Yesus. Yesus menurut hukum Musa, perempuan yang seperti ini harus dirajam. Itu juga masih hukum Arab sampai sekarang, rajam itu. Dirajam itu artinya dilempar dengan batu sampai mati. Tetapi jeleknya hanya wanitanya yang dihukum, prianya enggak. Karena orang Batak bilang anaknya mangna do, anakna. Yang harus selalu menjaga hanya si wanitanya. Ini kan berat sebelah. Padahal kita sudah sekarang ini sudah emansipasi wanita. Jadi yang dihukum wanitanya saja. Nah, bagaimana menurut guru? Karena menurut hukum Musa ini harus dirajam sampai mati, artinya dilempar sampai mati kan itu. Dilempar, dirajamnya itu biasanya ditutupi kepalanya pakai semacam mukena atau apa itu, atau penutup kepala, lalu dilempari dengan batu sampai mati kan begitu. Maka Yesus bilang, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dialah lebih dulu melempar. Ternyata satu persatu pulang. Tidak ada yang tak ada satu pun yang melempar. Artinya semua kita ini pendosa. Semua orang yang hadir di situ yang menuduh wanita ini pencina berdosa semua. Yesus dengan santainya tulis-tulis itu tanah. Entah apa yang ditulis. Mungkin sadar dan bertobat lah, entah apalah dituliskan gitu, saya nggak tahu kan gitu. Tapi ditanya, udah di mana yang lain? Masa itu, masa yang mengamuk, yang beringas tadi, sudah pulang semua.
saya pun tidak menghukum kamu. Ya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu. Jadi artinya saya pun sebenarnya kalau Ferdy Sambo ini sama Putri Chandrawati ini sadar dan bertobat, tidak perlu sebanyak itu jadi tersandra. Kan kasihan yang lain. Ada kurang lebih 100 yang tersandra toh. Ada Karopaminal, ada Karopropos, ada Kapolres, ada Kasaserse, ada penyidik dari Subdit 4 Pidum Polri, dan lain-lain, ada dari Wadir Krimum Polda Metro dan sebagainya. Kan mereka ini kan punya keluarga. Andaikanlah misalnya Ferdy Sambo punya sifat kesatria, dia kan jenderal. Tapi tidak mungkinlah dari awal dia tidak. Jenderal harusnya kesatria. Jenderal yang baik harusnya pelindung bagi anak buah, bukan mengorbankan anak buah. Bagaimana cara pemimpin yang baik harus melindungi. Betul. Dia kan pemimpin kali Propam. Jabatan tertinggi di Propam itu dialah pemimpin. Tapi dia mengorbankan semua anak buahnya tanpa memikirkan istri-istri masing-masing anak buahnya, tanpa memikirkan anak-anaknya. Ini bagaimana ini orang-orang sudah di PTDH? Bagaimana istrinya, bagaimana anaknya? Hanya karena Ferdy Sambo tidak kesatria. Hanya karena Ferdy Sambo pengecut kan begitu. Merekayasa semuanya, memerintahkan anak buahnya merusak barang bukti, menghilangkan barang bukti, menyembunyikan barang bukti. Ini kan sifat pengecut. Kalau saya jadi Ferdy Sambo, saya sudah bilang, saya mau dipenjara demi hukum, saya mau disiksa mau dibunuh, saya sudah siap. Mengakui saya kesalahan, tapi mengakui kesalahannya. Mengakui kesalahan. Karena bagi saya hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Ya. Tidak. Mati aja untung, apalagi hidup kan gitu. Jadi artinya yang bermasalah di sini adalah pemimpinnya, itu Ferdy Sambonya.